Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut-Mu Yesus seumur hidupku, mengiring-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sebab semua anugerah-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu sebagai hamba-Mu. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk mengikut dan melayani-Mu, mengiring Yesus seumur hidup kami. Sebab menyadari segala kehidupan kami adalah kasih karunia dan anugerah dari-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih
melanjutkan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, secara khusus pergantian pemimpin dari Yakub kepada Yusuf untuk meneruskan keturunan Israel. Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya menyoroti tentang kepemimpinan, tepatnya pergantian kepemimpinan. Bapak Ibu, seringkali proses pergantian kepemimpinan menjadi masa yang begitu menakutkan. Kerap kali proses pergantian tidak berjalan dengan damai, sehingga berujung dengan perselisihan. Bahkan di negara-negara tertentu terjadi pertumpahan darah, penggulingan kekuasaan dan sebagainya. Di Kejadian pasal 47 ini dijelaskan tentang akhir kepemimpinan Yakub sebagai Bapak Israel yang dipilih oleh Tuhan setelah Abraham, nenek moyangnya, lalu Ishak, lalu diwariskan kepada Yakub, dan hari ini kita membaca Yakub memilih Yusuf sebagai penerusnya. Ketika itu Israel bukan lagi sebuah keluarga kecil, namun sudah menjadi cikal bakal sebuah bangsa pilihan Allah. Setelah sekian tahun tinggal di Mesir, beranak cucu menjadi banyak. Bapak Ibu, mengapa Yakub memilih Yusuf? Bukankah ada Ruben, si anak sulung, yang lebih berhak menyandang pemimpin? Atau Yehuda yang jelas memiliki bakat seorang pemimpin, yang di sela-sela kisah Yusuf muncul beberapa kali peran atau kisah tentang Yehuda yang kita tahu nanti akan dari jalur Yehuda inilah lahir Mesias, Yesus Juru Selamat. Bapak Ibu, yang memilih pemimpin sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kisah perjalanan Yusuf membuat Yakub mengerti bahwa Yusuflah yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Maka saudara-saudaranya juga tidak akan protes, karena saudara-saudaranya juga melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun Yusuf menjadi seorang pemimpin yang memenuhi segala kriteria manusia dan juga ilahi. Mulai dari pertama, menerima visi yang daripada Tuhan. Yang kedua, menggumuli visi itu dalam proses untuk dipersiapkan sedemikian rupa. Jatuh bangun
menggembleng sikap, karakter, kemampuan, sehingga Yusuf ada sebagaimana ada, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa karena mengikuti proses Tuhan. Yang ketiga, kesaksian hidupnya menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, sikap dan karakternya yang indah, mengasihi saudara-saudaranya, penuh kasih, tetapi juga penuh kewibawaan dan otoritas. Dari kriteria-kriteria inilah Yusuf layak meneruskan Yakub menjadi bapa Israel. Bapak Ibu, inilah berita firman Tuhan hari ini. Dukung pemimpin rohanimu, karena sesungguhnya seorang menjadi pemimpin rohani adalah karena Tuhan. Dan saudara bisa melihat seorang pemimpin rohani menangkap visi yang daripada Tuhan, mengikuti proses Tuhan, proses berdirinya dengan setia. Kesaksian hidupnya menunjukkan bahwa dia disertai Tuhan. Dan yang terakhir, memiliki karakter yang indah, mengasihi jiwa-jiwa, tetapi juga penuh otoritas menjalankan tugasnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami memperoleh anugerah daripada Tuhan. Hari yang baru dalam keadaan sehat adalah anugerah dari Tuhan. Untuk kami memuliakan nama-Mu, menjalankan tugas kepemimpinan kami dalam visi dan rancangan daripada-Mu. Bagi kami para pemimpin, urapilah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan tugas, visi yang Kau beri kepada kami untuk menggembalakan, untuk membawa umat Tuhan bertumbuh dalam iman rohani, siap menyongsong kedatangan Tuhan. Hidupnya berbuah manis dan indah bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami berdoa secara khusus bagi pengurus yang telah Engkau pilih, dari gembala, wakil gembala, para pengurus, semuanya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah seperti Yusuf, Engkau memilih dan memperlengkapi. Demikian terjadi atas pengurus gereja GKI Sema, gembala sidang, wakil gembala, penatua, sekretaris bendahara, bidang perlengkapan, bidang ibadah, bendahara, dan semua yang ambil bagian. Tuhan perlengkapi kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik, dan tujuan ilahi tercapai atas gereja GKI Sema. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang telah melihat panggilan para pemimpin ini mendukung program-program yang dicanangkan, dan bersama-sama bertumbuh, berjemaat dengan baik, dan mendukung program-program sehingga bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin, kami bersyukur untuk umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus bimbing kami. Mengakhiri tahun ini dan mempersiapkan tahun depan, kami makin sehati, kami makin kompak, karena dalam kesatuan itulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk kami mempersiapkan program tahun mendatang, di mana Tuhan telah memberi tema yang baru sebagai umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Umat Tuhan GKI Sema bertumbuh dalam iman percaya, memuliakan Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.